Pemirsa, Kakor Lantas mempersilahkan warga yang ingin melakukan perjalanan mudik sebelum 6 Mei 2021. Penyekatan dan sanksi putar balik kendaraan mulai berlaku pada 6 hingga 17 Mei mendatang. Sebelum 6 Mei 2021, polisi melakukan operasi keselamatan dengan tujuan sebagai bentuk sosialisasi mudik. Polisi telah menyiapkan penyekatan di sekitar 333 pos di jalur tol dan arteri. Pembangunan sekat itu naik hingga 2 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya ada 146 titik. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi arus mudik di tengah pandemi COVID-19. Sementara di Terminal Kampung Rambutan jumlah penumpang cenderung meningkat. Calon penumpang wajib menerapkan protokol kesehatan selama berada di dalam bus. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, kita langsung bergabung dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone Muhasin Jalal. Iya, Rama, dari pantauan Anda, ini bagaimana kondisi terkini di Terminal Kampung Rambutan saat ini ya? Dan apakah sudah terlihat peningkatan jumlah penumpang di sana atau seperti apa? Ya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Memang seperti yang disebar sebelumnya bahwa surat edaran nomor 13 dari Kepala Satgas Penanganan COVID-19 berkaitan dengan peniadaan mudik pada tahun ini atau pada Lebaran 1442 Hijriah ini memang cukup berimbas terhadap semua moda transportasi baik itu darat, udara, dan laut. Salah satunya di Terminal Kampung Rambutan di tempat saat ini saya melaporkan memang sebelumnya juga tidak ada peningkatan yang signifikan. Terlebih memang baru saja yakni Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Polisi Yono mengatakan bahwa bagi para pemudik yang ingin pulang kampung memang dipersilakan sebelum tanggal 6 karena nanti tanggal 6 hingga 17 akan ada peniadaan mudik dan juga penyekatan yang sudah disiapkan yakni 333 titik sekat di seluruh wilayah baik itu Lampung hingga Bali, di mana diantaranya juga nantinya akan ada pantauan-pantauan yang dilakukan dan khususnya di Terminal Kampung Rambutan saat ini tepatnya karena memang berkaitan dengan hal itu ada dinamika di sini berkaitan dengan jumlah penumpang yang berangkat keluar ibu kota yakni untuk mudik. Karena sejauh ini juga dari para petugas Kampung Rambutan juga telah melakukan upaya-upaya untuk imbauan penyekatan dan juga larangan. Dan untuk informasi selengkapnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Joni. Selamat siang, Bapak Made. Selamat siang. Ya, Bapak Made, ini bisa dijelaskan Pak sejauh ini bagaimana dinamika di Kampung Rambutan berkaitan dengan aturan larangan mudik dan juga baru saja dijelaskan bahwa mudik diperbolehkan namun hingga tanggal 6, Pak. Baik, terima kasih terkait dengan larangan mudik tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei 2021. Untuk jumlah penumpang sendiri di Terminal Kampung Rambutan sampai saat ini masih mengalami fluktuatif. Jadi penumpang sebelum puasa pertama itu memang agak ada peningkatan. Namun setelah puasa pertama sampai dengan sekarang itu ada penurunan penumpang. Itu penurunannya mencapai kurang lebih 40% penurunan penumpangnya. Jadi jika dibilang penumpang sudah mulai mudik, itu belum terasa di Terminal Kampung Rambutan. Lalu Bapak, kemungkinan puncaknya, titik puncak untuk mudik sendiri sebelum tanggal 6 ini kira-kira kapan, khususnya di Terminal Kampung Rambutan, Pak? Nah, untuk mudik mungkin sebelum adanya pelarangan tanggal 6, kami prediksi itu mulai tanggal 26 April sampai tanggal 3 atau 4 Mei itu penumpang mungkin akan sudah mulai meningkat atau mulai melakukan perjalanan sebelum dilarangnya tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Ya baik Bapak, lalu sejauh ini untuk di Terminal Kampung Rambutan sendiri, untuk destinasi yang menjadi tujuan favorit di sini, kemana itu Pak? Terkait dengan tujuan favorit, memang di Terminal Kampung Rambutan sendiri didominasi untuk wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi untuk Jawa Tengahnya kemungkinan biasanya mengaca dari tahun-tahun sebelumnya itu kebanyakan ke daerah Purworejo, Purwokerto, dan Wonosobo. Jadi untuk Jawa Barat itu didominasi ke arah Garut sama Tasik untuk tujuan perjalanan.
Ya Bapak, lalu berkaitan dengan aturan menjelang pelarangan tanggal 6 ini kan pasti ada aturan seperti misalnya genos tetap diterapkan seperti ini, juga tes COVID. Di sini aturan genos sendiri atau tes COVID itu sudah diterapkan atau operasionalnya seperti apa Pak? Jadi untuk persyaratan perjalanan kita sendiri mengacu untuk sekarang ini ya, kita mengacu ke SE Gugus Tugas nomor 12 tahun 2021. Jadi untuk syarat perjalanan penumpang kita lakukan pengecekan secara acak menggunakan alat hasil tes genos maupun rapid test antigen. Dan nanti pada saat tanggal 13 itu surat edaran nomor 13 itu otomatis kan ada pelarangan mudik. Jadi kita tidak melakukan lagi untuk pengecekan. Lalu yang terakhir Bapak berkaitan dengan imbauan-imbauan yang dilakukan oleh pihak Terminal Kampung Rambutan untuk PO Bus dan juga untuk penumpang, khususnya nanti menjelang pelarangan mudik ini apa yang sudah dilakukan atau upayanya Pak? Jadi himbauan terkait dengan larangan mudik, khususnya mengenai surat edaran nomor 13 dan peraturan Menteri nomor 13 tahun 2021, kita dari minggu-minggu ini dan setiap hari juga kita melakukan sosialisasi kepada operator-operator bus yang berada di Kampung Rambutan, dan kita juga melakukan sosialisasi kepada penumpang yang datang ke Terminal Kampung Rambutan mengenai yang pertama kita melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh calon penumpang dan mengenai larangan mudik yang akan diberlakukan mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Kita juga bersama-sama dengan dari kepolisian, hari Senin kemarin kita melakukan sosialisasi bersama dengan Satwil Lantas Jakarta Timur mensosialisasikan mengenai protokol kesehatan dan larangan mudik di tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei. Ya, Bapak Made, terima kasih atas waktunya, dan Rolando dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dan juga bincang-bincang kami dengan Bapak Made Joni selaku Kepala Terminal Kampung Rambutan, bahwa memang berkaitan dengan aturan larangan mudik khususnya di Terminal Kampung Rambutan ini sejauh ini memang tidak ada lonjakan yang signifikan, namun memang lonjakan sempat terjadi ketika menjelang bulan Ramadan atau menjelang puasa, dan itu hanya di angka kisaran 1.000 begitu. Dan jika dibandingkan dengan sebelum pandemi, ini cukup jauh berbeda, di mana sebelum pandemi adalah kisaran di angka 2.500, bahkan weekend saja pernah mencapai angka 10.000 untuk perharinya. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Rolando. Baik, Rama, lalu apa saja syarat bagi para calon pemudik untuk melakukan mudik lebih awal ini, Rama? Ya Rolando, nantinya memang untuk persyaratan sendiri tidak berbeda dengan sebelumnya jika di sini adalah sudah diterapkan yakni genos untuk tes surat perjalanan untuk surat lolos atau surat sehat dari COVID-19. Adapun memang untuk genos sendiri di sini dilakukan nanti secara acak, dan juga untuk pendaftarannya adalah bisa dilakukan secara online maupun juga offline, dan juga untuk biayanya sudah ditetapkan yakni adalah Rp30.000, dan itu merata di semua moda transportasi, baik itu juga di stasiun dan juga di semua terminal di kawasan ibu kota. Dan yang perlu diketahui juga bahwa nantinya Rolando pada tanggal 6 hingga 17 dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan menutup operasional 3 terminal. Salah satunya Terminal Kampung Rambutan, Terminal Tanjung Priok, dan juga Terminal Kalideres untuk bus antar kota antar provinsi, kecuali di Terminal Pulau Gebang Jakarta yang nantinya tetap akan beroperasi namun dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, yakni khusus untuk kedukaan surat perjalanan dinas. Dan kami juga tadi sempat menghimpun berkaitan dengan pernyataan warga atau pemudik yang hendak melakukan perjalanan sebelum adanya aturan larangan pada tanggal 6 hingga 17. Berikut wawancara kami dengan para pemudik tersebut. Menurut aku sih bagus lah ya, karena emang gimana ya, ya karena kan kita kan harus namanya juga kita harus jaga jarak lah ya, jarak aman, karena kan sekarang kan masih pandemi gitu kan. Jadi kita harus turutin peraturan pemerintah gitu. Apalagi kalau misalnya kan Lebaran kan orang-orang pada mudik-mudiknya banget ya, lagi banyak pada mudik gitu kan. Jadi, ya saya sih mematuhi aja ya untuk larangan memudik itu. Makanya saya sekarang ini saya jemput istri sebelum larangan itu ada gitu. Artinya Bapak nanti langsung pulang kembali ke Jakarta? Ya, jadi saya jemput nanti langsung pulang ke Jakarta lagi.
Iya Rolando, dan memang dari beberapa para pemudik yang hendak melaju untuk keluar dari ibu kota, memang mereka mengambil stop untuk keluar dari ibu kota sebelum tanggal 6 hingga tanggal 17 karena berkaitan dengan aturan nantinya mereka tidak akan bisa keluar mudik layaknya tahun lalu. Namun jika tahun lalu untuk terminal dan juga stasiun di lockdown atau ditutup sejak awal puasa. Namun saat ini sejak pertengahan puasa atau menjelang libur Lebaran. Kami kembalikan ke Anda di studio. Rolando. Baik, terima kasih Rama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi laporan dari rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone Muhasin Jalal.